Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kesimpulan, penjelasan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul topik 2, Filosofi Pendidikan Indonesia. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah hal yang berbeda. Pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap anak sesuai kodratnya agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang berarti memberi ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan dan pengajaran menjadikan manusia merdeka. Manusia merdeka itu adalah manusia yang mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain, serta menjadi manusia yang mandiri. Guru hendaknya memahami perannya sebagai pendidik melalui sistem Among yang menuntun kekuatan kodrat anak. Pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam berarti pendidikan yang mengupayakan agar muridnya mampu hidup sesuai dengan karakteristik budaya masyarakatnya. Sedangkan pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman berarti pendidikan harus mampu menjadikan murid memiliki keterampilan abad 21 yang saat ini berkembang, yaitu berkarakter, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, inovatif, dan produktif. Pendidikan menciptakan budi pekerti, yang merupakan perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelum saya mempelajari topik 2 ini, saya awalnya hanya transfer ilmu tanpa memahami karakteristik murid. Saya berpikir bahwa ketika murid mencapai KKM, maka pembelajaran yang dilakukan sudah berhasil. Saya hanya fokus pada hasil kognitif melalui ulangan dan juga tes. Saya awalnya mengira bahwa murid adalah objek pendidikan sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Saya awalnya kurang memperhatikan budaya sebagai konten pengetahuan bagi murid. Saya hanya meminta murid untuk menghafal materi. Saya juga kurang memperhatikan apakah murid benar-benar paham. Hal tersebut dikarenakan banyaknya materi yang harus diselesaikan pada satu semester. Sehingga saya mengeluh jika terdapat beberapa murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari topik 2, Filosofi Pendidikan Indonesia, pemikiran saya menjadi berubah. Seharusnya saya memahami bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila ada perubahan budi pekerti yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh terkait aspek kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan spiritual. Seharusnya saya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran agar mereka bisa berkreasi, berkolaborasi, saling berinteraksi, berinovasi, dan produktif. Guru harus ikhlas dan sabar dalam menuntun siswa agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru seharusnya mengenali karakteristik murid karena setiap murid mempunyai karakter unik dan mempunyai kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Sehingga guru harus menuntun siswa untuk berkembang sesuai kodratnya. Seharusnya saya juga memperhatikan budaya sebagai konten pengetahuan bagi murid dengan menerapkan nilai-nilai budaya agar mereka dapat hidup sesuai nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan masyarakatnya. Guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Saya akan merancang pembelajaran menggunakan media, metode, strategi, dan model pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir kritis, kolaboratif, mampu memecahkan masalah, komunikatif, inovatif, dan produktif.
Saya akan memberikan pembelajaran sosiokultural dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Saya akan menuntun, bukan menuntut. Saya akan mengenali karakteristik latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir semua bakat dan minat mereka. Pembelajaran sosial budaya yang diterapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat mengadopsi dari tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Berikut ini adalah tradisi-tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Pati yang bisa diadopsi menjadi pembelajaran sosial budaya yang ada di kelas. Yang pertama ada tradisi sambatan. Tradisi sambatan dilakukan oleh masyarakat di Pati untuk membantu tetangga yang sedang membangun rumah. Tradisi tersebut dilakukan secara sukarela dan saling bergantian. Dalam tradisi sambatan mengandung nilai gotong royong. Selanjutnya terdapat tradisi suronan. Tradisi suronan dilakukan masyarakat di Pati untuk memperingati haul ulama seperti Nyai Ageng Gerang, Syekh Jangkung, dan Kiai Haji Mutamakin Kajen. Dalam tradisi tersebut, masyarakat bersama-sama melakukan kirap luhur, pengajian hingga menikmati pasar malam bersama. Selanjutnya tradisi krayan. Tradisi krayan dilakukan masyarakat Pati untuk mendoakan dan mengunjungi tetangga yang baru melahirkan. Tradisi ini mengandung nilai peduli. Selanjutnya tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan dilakukan sebelum memulai musim panen padi. Kegiatan tersebut meliputi berdoa bersama dan membagikan makanan kepada tetangga sekitar sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil yang diperoleh. Tradisi wiwitan mengandung nilai selalu berdoa sebelum mengawali segala aktivitas. Tradisi di masyarakat yang mengandung nilai-nilai sosial budaya dapat kita terapkan sebagai pembelajaran di kelas. Murid dapat dibiasakan untuk melakukan kegiatan gotong royong. Murid melakukan pembiasaan kerja bakti di lingkungan sekolah setiap hari Jumat. Selain itu, guru juga dapat membentuk regu piket yang disepakati bersama murid. Nilai kerukunan dapat dibiasakan di dalam kelas dengan cara menghargai pendapat, makan bersama, menghargai latar belakang dan keberagaman ciri fisik yang ada di kelas. Nilai peduli dapat dibiasakan oleh guru dengan mengajak siswa untuk menjenguk temannya yang sedang sakit atau menerapkan kasih sayang dan peduli terhadap teman yang sedang menghadapi kesusahan, serta membiasakan murid untuk saling berbagi. Selalu berdoa ketika mengawali semua kegiatan. Siswa dibiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran, sebelum dan sesudah makan, sebelum masuk ke kamar mandi dan keluar dari kamar mandi, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang bisa memerdekakan murid kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.